Kasus pembunuhan terus dikembangkan, pemirsa. Terbaru, tim penyidik Polda Metro Jaya bahkan menemukan ada calon korban ke-10 yang hendak dibunuh para pelaku. Untuk memperbaharui sejauh mana penyelidikan ini, kami telah terhubung dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Truno Yudo. Selamat sore, Pak Yudo. Selamat sore, Mas Agung. Pak Yudo, para tersangka sebelumnya sempat jalani perawatan medis, namun kini mereka sudah ditahan. Bagaimana sebetulnya perkembangan penyelidikannya kini, Pak? Iya, Mas Agung, begitu dinamis proses penyidikan ini, di mana fakta awal dengan metode secara teknis, prosedural, terus kemudian ditambah dengan saintifik, terus kemudian menghasilkan suatu fakta baru ya, dari mulai keracunan sampai dengan terjadinya pembunuhan. Kemudian pada progres saat ini, benar tersangka Dede yang tadinya dirawat di rumah sakit Polri, saat ini sudah bisa dilakukan penahanan dan ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Terkait progres, saksi-saksi seluruhnya dengan 3 tersangka, ya, Duloh, Wawon, dan juga Dede, ini sudah juga memeriksa sebanyak 14 saksi. Kemudian, untuk dari korban kita klasterisasi ya, ada 9 ya yang meninggal dunia, kemudian juga ada beberapa yang selamat. Yang seperti kita ketahui di Bekasi anak-anak di bawah umur ini selamat, dan satu lagi kita sampaikan ada Ujang Jenal yang kita dapatkan informasi. Terkait dengan progres yang terbaru ya, ini kita klasterisasi ada 2 klaster korban. Yang pertama terkait family tree, dan kemudian juga ada yang terkait dengan TKW. Dari 9 yang meninggal dunia ini ada 2 TKW, dan perkembangannya ada 11 orang lagi tenaga kerja wanita di luar negeri yang saat ini sedang didalami oleh tim penyidik. Kemudian juga perkembangan terbaru untuk korban yang di Garut, kita lakukan ekshumasi untuk dilakukan otopsi. Tetap penyidikan ini kita lakukan secara saintifik ya. Kita turunkan di sana ada tim kedokteran forensik, kemudian juga laboratorium forensik, dan rencananya besok kebutuhan penyidikan juga untuk korban Halimah yang di Cililin, Bandung Barat. Ini juga kita akan lakukan hal yang sama, dan terima kasih kita sudah mendapatkan izin dari para keluarga, dan kami turut prihatin dan turut berempati, Mas Agung. Baik, korban Siti Fatimah ini menjadi diduga korban pertama begitu ya, yang akan kemudian diekshumasi, kemudian lalu Halimah juga akan diekshumasi. Bagaimana dengan 7 korban lainnya? Apakah akan ada proses yang serupa dilakukan juga? Terhadap korban yang lainnya ya, khususnya kita lihat dari awal TKP data fakta awal kan adanya satu keluarga keracunan 5 orang. Keracunan dan 3 meninggal dunia. Ini sudah kita langsung turunkan dari Polres Metro Bekasi Kota, sudah melakukan tim Inavis dan juga melibatkan saintifik dalam hal ini dari lab forensik dan juga kedokteran forensik untuk dilakukan otopsi ya. Kemudian yang kedua, terkait sebenarnya kalau yang di Cianjur ini kan bukan makam, tetapi satu lubang, ada gundukan tanah, terus kemudian ini tadi dinamikanya, kemudian didapati setiap petunjuk keterangan kita dalami, kemudian dapat korban lagi. Nah, di sana juga kita lakukan untuk otopsi ya. Otopsi terhadap korban-korban dengan melakukan tentunya untuk dalam rangka melihat identifikasi siapa ya, kemudian apa penyebab kematiannya, dan kemudian juga sejak kapan. Tentu ini untuk menentukan tempus delicti atau waktu kejadian. Untuk terkait dengan siapa yang terdahulu, penyidik masih terus mendalami ya dengan metode saintifik, dan juga saintifik ini kan menyatukan atau mengkolaborasikan secara teknik, prosedur, dan juga secara ilmiah, sehingga hasilnya nanti secara akurat dan bisa dipertanggungjawabkan, Mas Agung. Baik, Pak Yudo, dari pemeriksaan 14 saksi begitu dan berbagai bukti dan penelitian lainnya begitu sudah ditemukan ada 9 orang korban. Tetapi mungkinkah kemudian akan ada korban lainnya? Ya, tadi kami sampaikan ada 11 korban lainnya ya. Tentunya ini masih didalami oleh tim penyidik. Yang ada 4 orang ini sudah bisa dihubungi namun masih di luar negeri, dan kemudian ada 3 lagi yang sudah akan datang ke Polda Metro, dan sisanya akan kami cari kembali
untuk proses identifikasi sehingga bisa memberikan keterangannya dalam proses ini. Termasuk dari awal Bapak Kapolda Metro Jaya selalu mengingatkan, menghimbau kepada seluruh masyarakat yang memiliki kerabat, saudara, kemudian memiliki relasi atau koneksi dan para pelaku ini, dan ada sesuatu yang janggal atau sulit dihubungi juga, ini bisa melaporkan sebagai suatu layanan Polda Metro Jaya kepada masyarakat. Baik, Polda Metro Jaya membuka posko pengaduan orang hilang begitu dengan kata lain, begitu Pak Yudo ya. Pak Yudo, terkait motif, sempat disebutkan bahwa Wawan CS tega melakukan pembunuhan untuk menutupi kasus penipuan yang dilakukannya. Tetapi benarkah demikian atau jangan-jangan ada motif lain yang ditengarai oleh pihak kepolisian? Ya, sangat dinamis sekali ya Mas Agung. Dalam proses penyidikan tadi disampaikan yang awal Bekasi dari mulai keracunan menjadi diracun dan kemudian menjadi pembunuhan ya. Kemudian juga di Cianjur dengan motif memberikan janji atau iming-iming ya, dengan mengemas kamuflasenya adalah kemampuan supranatural sehingga bisa lebih sukses, lebih kaya, dan kemudian ketika ditagih muncul suatu tindak pidana baru sehingga menghilangkan nyawa para korban. Tentu motif ini tidak terhenti di sini. Penyidik masih terus mendalami. Bahkan kita mendapatkan keterangan yang barusan saja dirilis oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum oleh Pak Direktur, bahwasannya ternyata sosok Wawon ini memiliki figur fiktif ganda. Seolah-olah menjadi dua orang yang salah satunya adalah disebut Aki Banyu, ya. Bahkan tersangka Duloh atau Solihin dengan Dede sendiri tidak mengetahui, jadi hanya bisa dikomunikasikan dengan menggunakan handphone dengan menyuarakan dua orang. Jadi ketika dia menjadi figur fiktif, ini seolah-olah suaranya berubah, berbeda, yang mengatasnamakan Aki Banyu dari si Wawon. Ini masih kita dalami. Tentu motif perkembangan penyidikan ini menjadi bagian untuk mendalami motif apa di balik ini semua, bahkan kalaupun motif hanya ekonomi, tetapi mengapa juga ada anak-anak yang menjadi korban dalam hal ini, ada B dan juga ada A yang menjadi korban di sini. Walaupun A selamat saat ini. Baik, Pak Yudo, ini juga menjadi baru kalau ternyata salah satu pelaku memiliki figur fiktif begitu ya. Terima kasih atas kesediaan Anda untuk bergabung bersama kami di Berita 1 Sore, Pak Yudo. Dan pemirsa, demikian dialog kita sore ini dengan Kombes Pol Truno Yudo.